Salam Indonesia, sampai juga saya Dewi Budianti, pemirsa di Segoroyoso, Kabupaten Bantul. Ini adalah tempat anjang sananya wakil rakyat kita di episode kali ini. Mereka akan berkumpul di sini bersama dengan warga Bantul untuk mendengarkan penyuluhan transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan membahas apa sih tujuan dari transmigrasi ini, apa bedanya transmigrasi yang dulu dan sekarang, dan apa saja tahapan proses seleksi yang harus dilakukan oleh warga Bantul yang berminat mengikuti transmigrasi ini. Selengkapnya hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Terus ketika transmigran itu berangkat, ki orang mau berangkat dicol-col mboten wis dadah berangkat pun nggih. Tapi kita kawal dari kantor Dinas Tenaga Kerja sampai ke lokasi transmigrasi. Jadi saya, Mas Rifki, Mas Chandra itu sudah pernah merasakan cek lokasi, ngeterke calon transmigran, nggih remaem padha dadi calon transmigran ini. Iya pemirsa, ini di Segoroyoso Bantul. Tentu saja saya tidak sendiri karena wakil rakyat kita juga ikut menyambangi warga saat ini yang sudah bersemangat mengikuti penyuluhan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Nah, siapakah wakil rakyat yang sudah bersama dengan saya saat ini? Bu Surotun, Wakil Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Bantul. Bu, ini baru ketemu setelah Lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Mungkin Ibu juga mau mengucapkan itu ke pemirsa dulu, monggo silakan. Ya, assalamualaikum pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, walaupun ini sudah hampir habis, tapi minta maaf itu tidak ada habisnya. Betul. Bisa kapan aja ya Bu ya. Bisa kapan aja. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pemirsa sehat semua. Kemudian mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Iya, saya juga senang melihat Bu Surotun masih sumringah, segar, masih bersemangat ketemu dengan warga gitu ya. Saat ini adalah acaranya penyuluhan transmigrasi. Ini kalau kita mendengar kata transmigrasi, sebetulnya sebagai warga negara Indonesia ini tidak asing lagi. Sering banget dulu waktu masih sekolah diajarkan apa itu transmigrasi. Di pemberitaan dan keseharian kita sering mendengar kata-kata itu. Tapi saya ingin mendengar langsung nih dari Bu Surotun, apa sih sebetulnya transmigrasi? Apa tujuannya pemerintah terus melakukan atau melaksanakan program ini? Ya Mbak, terima kasih. Jadi memang di Bantul itu ada program transmigrasi. Transmigrasi itu sudah ada di Bantul itu sudah sejak saya ingat itu dari 2016 ya, 2016 itu sudah memberangkatkan sekitar 100 lebih ya. Jadi memang itu penting sekali. Karena apa? Karena untuk memeratakan pembangunan ya. Pembangunan juga untuk mengangkat masyarakat Bantul. Karena kalau transmigrasi itu di sana itu kan dikasih lahan ya. Dikasih lahan, kemudian bisa untuk usaha juga. Jadi memang penting sekali Mbak, gimana masyarakat banyak yang berminat ya untuk melaksanakan transmigrasi itu. Dan transmigrasi itu juga Mbak, tidak hanya di Cul aja ya. Kalau dulu itu naik kapal, naik bis. Karena saya pernah jadi dewan pertama kali itu ngantar transmigrasi itu naik bis. Tapi kalau sekarang itu sudah naik pesawat ya kan. Kemudian tiap transmigrasi itu tidak boleh janda atau duda ya. Transmigrasi itu harus sudah berkeluarga ya, punya kakak. Dan di situ untuk pertama membantu pertama itu nanti dari Bantul itu dikasih sangu sekitar 10 juta Mbak. 10 juta per kakak berarti ya, untuk jadi, perpindahan menuju ke tempat transmigrasi. Jadi tidak per orang ya. Jadi dan enak kalau sekarang itu. Dulu saya tuh pernah itu
ngantar transmigrasi naik bis itu sampai 2 hari lebih. Padahal itu kemana tujuannya, Bu? Dulu itu ke Kalimantan Timur. Keluar kota berarti ya? Saya pernah ke Kalimantan Timur itu. Saya ninjo di sana. Itu waduh, sekarang tapi alhamdulillah sekarang naik pesawat, Mbak. Ya, karena mungkin itu juga yang menjadi salah satu yang menjadi bahan pertimbangan yang kuat ya bagi warga Bantul. Wah, kalau saya mengikuti program transmigrasi, bagaimana dengan keluarga, begitu kan? Bagaimana dengan proses perpindahannya? Karena itu pasti akan butuh biaya, waktu dan tenaga. Tapi ini sudah terjawab ya, Bu. Ternyata pemerintah memikirkan dengan serius hal itu, 10 juta per kepala keluarga untuk proses relokasinya. Dan tadi tujuannya sudah jelas ya, untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Apa sih yang ingin Ibu tekankan kepada masyarakat selain tadi sudah ditanggung biaya perpindahannya agar masyarakat tuh lebih semangat gitu loh, Bu, untuk ikut program ini? Iya. Ya monggo masyarakat Bantul kalau masih ada itu nanti untuk tahun-tahun yang akan datang juga masih ada. Jadi enaklah insya Allah kalau sekarang. Saya pernah loh Mbak dulu pas saya jadi dewan itu sekitar pertama atau kedua jadi dewan ya saya ke sana itu saya ketemu orang Panda. Orang Panda itu anaknya 5 cilik-cilik itu loh Mbak. Dia itu hampir nangis karena apa? Sampai di sana itu belum ada puskesmas. Jadi kalau ada puskesmas keliling itu cuma sebulan sekali itu. Kalau sekarang kan sudah lain ya. Jadi loh Pak kok anaknya kata mboten nggih gawen gur gawe anak mawon lah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih meningkat. Makanya monggo masyarakat Bantul kalau masih ada yang berminat ya, tapi harus melewati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena kalau lewatnya itu ilegal, bukan legal itu bahaya. Oke. Baik, jadi minat masyarakat kalau dibandingkan dulu sekarang sudah jauh lebih meningkat begitu ya Bu ya. Kalau dari tahun 2023 warga Bantul sendiri sebanyak apa Bu yang sudah mengikuti program ini? Ini 4 dan kalau dulu Mbak, kalau sekarang itu lebih lebih bagus karena dari pemerintah kabupaten sana umpama dari Sulawesi itu sudah memberi ini loh di sini di desa ini ya sudah ditentukan. Lokasinya sudah ditentukan sekarang ya. Lokasinya sudah ditentukan dan alhamdulillah yang kemarin banyak yang berhasil. Oke, banyak yang berhasil. Kalau dulu lokasi belum ditentukan ya Bu, masih bebas di mana saja. Ya, bebas tapi tidak seperti sekarang Mbak. Kalau sekarang itu sudah cetok gitu loh, gini begitu Mbak ya. Nah, sekarang ini Ibu nanti juga akan menyampaikan itu tentunya kepada masyarakat untuk warga Bantul dan lain sebagainya. Saya juga penasaran nanti mungkin ke pihak dinas juga yang akan bisa menjawab apa kemudian tahapan atau proses-proses pendaftaran, seleksi. Karena pasti ada ya Bu ya, proses pendaftaran dan seleksinya untuk bisa mengikuti program transmigrasi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Anjang Sana, Wakil Rakyat. Mendapatkan hak yang sama. Kemudian ketika transmigrasi itu nanti berkembang, istilahnya dari waktu ke waktu berkembang, yang berkembang juga masyarakat di sekitarnya. Ya pemirsa, di Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini, kita tadi di segmen sebelumnya sudah banyak bercerita dengan Bu Surotun ya, bagaimana menjelaskan lebih lengkapnya terkait dengan transmigrasi, manfaatnya apa, tujuannya apa, ini untuk lebih mendorong warga Bantul ini, agar lebih melek dengan informasi mengenai program pemerintah yang satu ini, yaitu transmigrasi. Nah, belum lengkap rasanya tentunya kalau kita belum berbincang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, sudah bersama dengan saya dan juga Bu Surotun, Ibu Ernani
Ani Nur Khairiati SOS sebagai penyuluh transmigrasi yang tadi sudah berinteraksi lumayan banyak ya dengan warga Bantul, memberikan penyuluhan terkait dengan transmigrasi ini. Nah, kita jadi pengen lebih banyak mendiskusikan terkait transmigrasi ini. Karena kalau kita lihat sebagai program dari pemerintah, kita juga pengen tahu indikator keberhasilan dari sebuah program, khususnya program transmigrasi ini nantinya kita bisa lihat dari mana sih Bu Erna? Ya, terima kasih atas dukungannya pada program transmigrasi. Sebenarnya transmigrasi ini kan sudah kita kenal lama ya Mbak. Kalau dilihat dari sejarahnya memang untuk pengembangan wilayah ini memang transmigrasi sangat diperlukan. Dan transmigrasi itu bukan memindahkan masyarakat miskin, apalagi itu istilahnya disingkirkan, enggak. Tapi ini kan transmigrasi memberi peluang usaha dan peluang kerja Mbak. Jadi pindah itu bukan cuma sekedar pindah, tapi juga memberi peluang kerja dan peluang usaha. Jadi ramung sekedar pindah, terus pindah nang Kalimantan atau Sumatera. Jadi diharapkan nanti istilahnya transmigran itu bisa memberi andil pada pembangunan di daerah tujuan maupun di Bantul. Terus kemudian kalau Mbak tadi menanyakan indikator keberhasilannya ya tentu saja pertama itu angka kemiskinan di Bantul berkurang Mbak. Karena pindah, ketika transmigran pindah itu kan data-data kependudukannya pindah ke sana. Ini bukan berarti memindahkan kemiskinan loh, Mbak. Saya garis bawahi ya, karena di sana nanti kan transmigran tidak hanya sekedar pindah, tapi juga kita beri penghargaan yang berupa uang yang kita harapkan itu nanti bisa mendukung usaha mereka di sana gitu. Kemudian juga kesejahteraan mereka meningkat gitu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa transmigran dari sekian banyak yang sudah kita kirim itu keberhasilannya juga tidak terlalu mengecewakan. Kita tidak menampik kemungkinan bahwa ada beberapa transmigran yang kemudian pulang gitu. Karena memang orang pindah itu kan responnya bermacam-macam. Ada ketika pindah itu jenis rakrasan. Terus ada yang kerasan, ada yang rakrasan. Padahal nek wong Jawa itu nek rakrasan ya obatnya cuma satu, pulang gitu Bu. Lah itu namanya istilahnya ya ketika mereka nggak kerasan itu berarti sudah kita anggap ya, memang sudah gagal gitu. Tapi yang kerasan di sana kemudian bisa mengembangkan usahanya, mengembangkan istilahnya mendapatkan peluang kerja di sana. Kemudian mereka bisa kesejahteraannya berkembang. Banyak contohnya juga itu ya, itu salah satu tujuan kita bahwa transmigrasi itu istilahnya meningkatkan kesejahteraan warga. Kemudian indikator berikutnya adalah kemampuan usaha melalui lahan garapan. Karena apa? Transmigrasi ini kan tidak seperti pemberdayaan masyarakat yang lain Mbak. Kalau pemberdayaan masyarakat kan banyaknya dikasih istilahnya usaha itu dengan bantuan modal secara tunai. Itu beda dengan transmigrasi. Transmigrasi itu memberi aset berupa tanah gitu, lahan garapan. Jadi yang diberi itu nggak cuma ikannya, tapi juga pancingnya. Nek di Kabupaten Bantul diparingi sangu, diparingi pemberdayaan itu kan wes sak ikan nih, sak pancingnya gitu loh Mbak. Kita harapkan dengan seperti itu bisa meningkatkan kesejahteraan di antara kondisi perekonomian kita yang seperti ini. Kesejahteraan yang kita harapkan itu bukan kesejahteraan hari ini atau seminggu ke depan apa sebulan ke depan, tetapi nanti sampai ke generasi berikutnya gitu. Kemudian juga akses terhadap kesempatan kerja. Kalau di sini itu namanya kerja itu kan persaingannya sudah ketat sekali Mbak. Nah di sana dengan adanya transmigran ini kemudian ada peluang usaha, kemudian ada kegiatan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di lokasi transmigrasi, itu kan menumbuhkan istilahnya membuka lowongan kerja. Kita harapkan masyarakat transmigran kita itu bisa mengisi lowongan-lowongan tersebut gitu. Tidak hanya menunggu di sini gitu. Saya yakin di sini juga sudah banyak pemerintah berusaha berupaya untuk istilahnya membuka iklim investasi. Tapi
masyarakat yang kita jangkau dengan transmigrasi itu saya kira berbeda dengan istilahnya angkatan kerja yang ada sekarang, yang lowongan kerja yang dibuka oleh pemerintah sekarang. Kalau secara garis besar, pasti banyak tantangannya sebuah program yang dijalankan. Kalau secara garis besar tantangannya sejauh ini apa? Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan program transmigrasi ini? Kita ini Mbak, masyarakat kita ini kan sudah dinabobokkan dengan hal-hal yang instan Mbak. Pinginnya itu mangkat berangkat transmigrasi langsung berhasil. Karena Pak D saya dulu berangkat terus sekarang berhasil. Padahal Pak D-nya yang udah berangkat itu, berangkatnya tahun 80, tahun 90 kan sudah sekian lama. Apalagi transmigrasi ini kan tidak seperti pemberdayaan masyarakat yang lain. Istilahnya yang secara tunai gitu, langsung didapat gitu. Tapi transmigrasi ini harus menanam, harus bekerja dulu, baru bisa menanam. Bisa manen gitu. Tidak seperti yang lain. Kalau transmigrasi kan peningkatannya itu bertahap gitu. Perkembangan lokasinya juga bertahap, Mbak. Ini yang istilahnya jadi seleksi alam para transmigran. Butuh proses dan butuh proses waktu. Makanya sering saya sampaikan bahwa memang kalau transmigrasi itu sangune itu tebu sama cengkir itu, anteping kalbu sama kencengin pikir. Karena apa? Memang perlu kondisi motivasi yang kuat, sangat kuat, mental yang harus kuat, kegigihan juga, kesabaran juga, karena dinamika di lokasi transmigrasi kan akan bermacam-macam. Ketika kita beradaptasi dengan lingkungan yang sangat beda sekali dengan daerah asal, juga dengan warga yang lain. Ada mungkin tanggapan dari Bu Surotun barangkali, khususnya kepada masyarakat nih untuk bisa punya mental yang kuat dan kesabaran akan proses itu, Bu? Ya, monggo. Kita ikuti ya. Ternyata ini tadi ada mas-mas yang masih muda gigih mau ikut transmigrasi juga ya, karena ya mempunyai tekad untuk bagaimana ya di sana untuk berusaha untuk menggarap lahan. Jadi monggo masyarakat kalau memang menginginkan segera aja ya hubungi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Anjang Sana Wakil Rakyat yang terselenggara atas kerjasama antara Jogja TV dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2024. Kami segera kembali. Ya pemirsa, masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, kita lanjut lagi ya perbincangannya. Ini kita masih berbicara mengenai transmigrasi. Saya penasaran nih, Bu Erna pasti yang bisa menjawab terkait dengan apa sih sebetulnya syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang transmigran. Kemudian seleksinya apa saja dan juga apakah ada pelatihannya. Lalu pelatihannya nih apa saja sih, meliputi apa saja gitu. Kalau untuk syarat-syaratnya untuk menjadi transmigran Mbak, sebenarnya gampang Mbak. Nanti warga cuman mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Kemudian dengan kriteria sudah menikah, umurnya 18 tahun sampai 50 tahun. Kemudian sehat jasmani rohani, belum pernah bertransmigrasi. Kemudian yang terakhir adalah lolos seleksi Mbak. Kemudian selain itu juga dia mempunyai kriteria, punya keterampilan yang dibutuhkan di lokasi transmigrasi. Umpamanya seperti Mas calon transmigran kita ini, Mas Suhardi ini mau berangkat ke Luwu Timur. Nah, umpamanya nanti juga kita latih, diberi pelatihan, pengetahuan bahwa yang bisa dikembangkan di sana seperti apa. Budidaya perkebunan apa saja yang ada di sana. Kalau di Luwu Timur kan banyak kan merica Mbak. Makanya nanti kita latih dia dengan bagaimana mengembangkan
tanaman merica. Kemudian kita kan dalam pelatihan ini kerjasama dengan Instiper Yogyakarta, gitu. Nah, kita numpang praktek di kebun prakteknya Instiper, gitu Mbak. Kemudian nanti juga mereka juga kita kerjasama dengan OPD lain yang bisa mendukung transmigran di sana, seperti pengolahan air bersih, kemudian juga kesehatan itu kita berikan Mbak. Kemudian juga nanti setelah itu nanti masih kita seleksi lagi Mbak. Sebelum berangkat kita seleksi lagi. Nanti kita selain administrasi kita seleksi ke lapangan juga gitu. Jadi tidak hanya daftar pelatihan terus berangkat. Kita seleksi sampai kita nanti ke tempat tinggal warga tersebut gitu. Bagaimana kesehariannya seperti itu Mbak. Tadi sudah sedikit dikenalkan ya Pak Suhardi, ini dari Potorono tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Erna. Jadi Bapak Suhardi ini adalah salah satu calon transmigran, betul ya? Saya pengen tahu dulu nih Pak Suhardi, apa sih yang melatar belakangi Pak Suhardi itu mau mengikuti program ini, mau keluar dari Jogja dan bekerja di luar gitu? Ya kita kan ingin keluar dari Jogja Dapatran karena kita tidak punya tempat tinggal. Terus di sini peluang usaha sulit, sedangkan di luar Jogja peluang masih banyak. Oke, dan sekarang prosesnya sudah sejauh mana nih? Sudah melakukan tahapan-tahapan apa saja? Tahap-tahapan udah dilalui, tinggal nunggu proses pemberangkatan, nunggu kota. Mau kemana Pak Suhardi dan keluarga? Tujuan ke Luwu Timur. Sudah mantap dan Mantap. bertekad untuk berangkat ya. Ya. Kalau boleh cerita sedikit waktu itu, pelatihan yang didapatkan apa saja Pak Suhardi? Kita pelatihan banyak sekali ya, dari dinas-dinas pertanian juga ada, perkebunan juga ada. Terus dari Palawija diajarin sampai mulai dari nol sampai akhir tuh. Terus cara prakteknya, marketnya, penjualan juga diajarin. Oke, jadi sudah dibekali oleh ilmu ya, tentunya. Bu Surotun, apa yang ingin disampaikan ini Pak Suhardi dan keluarga, tinggal menunggu waktu keberangkatan saja. Oke, ya, mantap. Jadi ya, mudah-mudahan di sana itu cita-cita jenengan tercapai. Kan sekarang sudah punya putra berapa? 2. Oh, masih kecil-kecil. Nah, nanti di sana membesarkan anak juga menggarap lahan, banyak rezeki ya, yang rukun-rukun ya, yang kerasan ya, saya seneng itu karena panjenengan masih muda dan semangat. Oke, semua semoga berhasil semuanya. Ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Erna barangkali ke Pak Suhardi. Pokoknya pesan saya buat Pak Suhardi, pokoknya seluruh keluarga dikondisikan agar istilahnya mantap semua, Mbak. Karena keputusan bertransmigrasi itu kan bukan hanya keputusan kepala keluarga, tapi juga istri, anak, dan kemudian orang tua. Jadi semoga warga dan keluarga bisa mendukung keputusan Pak Suhardi ini untuk bertransmigrasi. Nek sudah semua mendukung, itu kan yang pergi juga enak. Yang di rumah tinggal mendoakan biar di sana berhasil gitu. Kami juga berharap di sana nanti kerasan, karena di Luwu Timur ini sudah beberapa kali angkatan Mbak, bukan angkatan yang pertama. Kita penempatan sudah dari 2010. Terakhir kita penempatan di tahun 2022. Sekarang kita akan penempatan ini insya Allah Mas Suhardi ini akan berangkat di tahun 2024 ini, karena kita ada kuota di Luwu Timur. Semoga nanti pembangunannya semua lancar, tidak ada halangan sedikit pun, jadi kita bisa penempatan tahun ini gitu. Baik, terima kasih informasinya ya Bu Erna. Bu Surotun juga terima kasih atas semangatnya, dan juga Pak Suhardi dan keluarga mudah-mudahan lancar prosesnya, lancar keberangkatannya, dan sukses di sana, sehat selalu. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di Anjang Sana Wakil Rakyat edisi kali ini pemirsa, dan kita masih ada satu segmen lagi lebih dekat dengan Wakil Rakyat. Kami segera kembali. Ya pemirsa, kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Surotun, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul terkait dengan program transmigrasi. Tapi sekarang saatnya untuk ngobrol santai nih dengan Bu Surotun. Selengkapnya dalam segmen Mengenal Lebih Dekat Wakil Rakyat.
Bu Surotun, kita kan sudah sering ya menyambangi warga, berbicara banyak mengenai warga. Tapi sekarang saya pengen berbicara mengenai Bu Surotun, boleh ya Bu ya? Boleh. Tanya-tanya. Boleh. Bu Surotun sampai di titik sekarang saat ini sebagai anggota Dewan gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya apakah itu juga merupakan cita-cita dari kecil Bu? Boleh cerita nggak sih dulunya Ya. tuh Ibu sibuk apa? Cita-citanya tuh apa gitu sebenarnya? Memang dari kecil itu saya seringnya Mbak, belajar ngaji. Oh, oke. Kemudian keluarga saya itu juga keluarga sering penceramah. Jadi saya dari dulu sering gitu. Kemudian saya itu kan asli saya kan bukan di sini. Asli saya itu Wonogiri Mbak, kelahiran saya. Tapi sekolahnya, kuliahnya di sini. Oke. Kemudian suami saya kan di sini, ya kan. Saya ketika belum jadi dewan, itu saya itu mengajar TPA Mbak. Mengajar TPA itu hampir 15 tahun. Dan dulu muridnya banyak sekali. TPA untuk anak-anak begitu iya, ya? di Segoroyoso itu. Sampai sekarang udah besar-besar. Selain itu saya juga wirausaha Mbak. Jual kain juga baju dulu sebelum jadi dewan. Dan ini sekitar sudah 20 tahun saya jadi dewan. Ya alhamdulillah tidak ada apa-apa, alhamdulillah ya. Kita kerja enjoy aja walaupun sudah tua Mbak. Ya. Gitu. Murid-murid Bu Surotun dulu waktu masih TPA, sampai sekarang masih suka ketemu mereka nggak? Ya, Masih ingat nggak kalau iya ketemu Bu masih Surotun? kan cuma TPA-nya juga di Segoroyoso. Tetangga ya? Iya, jadi ya alhamdulillah sudah besar-besar. Kalau ada yang mantenan juga ada yang ngundangi juga. Tapi nggak apa-apa, malah seneng aku. Iya, oke. Oke. Sampai di titik Ibu berkeinginan menjadi seorang anggota dewan itu pada saat itu apa Bu yang mendorong Ibu? Sebetulnya gini Mbak, pertama itu memang saya sering itu loh ngaji-ngaji, mulang ngaji ibu-ibu dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pemilihan yang pertama kali, itu saya itu jadi ketua DPC PAN Pleret. Itu pada waktu itu baru ada perempuan yang jadi ketua DPC, baru ada 2 di Pleret dan katanya di Bangkalan apa ya. Sebetulnya saya gimana lah, nggak enjoy, tapi karena disuruh suami saya oke, ya udahlah. Niatnya ibadah Mbak. Betul, dan karena mungkin Ibu sudah terbiasa ya berinteraksi dengan warga juga, mengajar, memberikan pencerahan gitu kan. Terus sekarang pertanyaan saya, selain kesibukan sebagai seorang anggota dewan tuh kalau di rumah seorang Bu Surotun tuh sibuk ngapain sih Bu? Ya di rumah itu sering ya itu ketemu warga Mbak, sampai nggak leren itu. Ya, jadi tapi banyak ya, tamu yang datang gitu ya Bu, kebetulan suami saya tuh PNS, tapi sekarang tahun kemarin tuh udah pensiun, jadi ya udah kita bekerja bersama, ya masak wong loro ngopo-ngopo wong loro lah. Di dapur berdua gitu Iya, ya. karena ya udah nggak ada yang diurus, tinggal satu toh. Jadi ya kita buat santai aja lah. Oke, bicara soal memasak, paling sering masak apa dan makanan kesukaan Bu Surotun itu apa? Ya senengannya terong. Diapain Bu terongnya? Sambal terong, sambal enak oke. sekali Mbak ya. Itu salah satu makanan kesukaan Ibu. Dan suami saya tuh kalau masak juga enak. Jadi aku yang racik-racik, nanti suami yang masak. Kerjasama gitu. Kalau hobi tertentu ada nggak sih Bu? Mungkin Ibu suka menyanyi atau apa gitu? Ya aku dulu juga pas SMA itu penyanyi qasidah di Jogja dulu, tapi sekarang udah nggak saya tekuni lagi ya, cuma santai-santai aja gitu. Jadi penyanyi qasidah, ngajar TPA, juga bisnis woman ya, karena sudah punya pengalaman jualan juga. Juga saya jualan baju kain itu sampai 23 tahun Mbak, sebelum sampai jadi 23 dewan. tahun. Oke, baik. Ini mudah-mudahan terus bisa berkarya lah ya Bu ya. Terima kasih sudah ngobrol, kita jadi lebih mengenal dekat Ibu Surotun, Wakil Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Bantul. Terima kasih Mbak.
Ya pemirsa, program transmigrasi tidak hanya memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan warga, tapi juga demi pemerataan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan penyuluhan program transmigrasi ini, warga Bantul semakin lebih melek dengan tujuan mulia dari program pemerintah yang satu ini. Saya Dewi Budianti undur diri, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Salam Indonesia.